Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya semoga dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dari pembahasan di mata kuliah aplikasi komputer. Pada waktu yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi fungsi ya. Di sana ada fungsi statistik, ada beberapa fungsi statistik dasar yang kita bahas di sana. Kemudian ada fungsi logika if ya, ada if yang untuk menentukan dua pilihan, tiga pilihan dan seterusnya. Baik, pada materi kali ini kita masih berbicara atau masih membahas tentang fungsi. Ada dua fungsi yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi pembacaan teks dan fungsi pembacaan tabel. Di fungsi pembacaan teks nanti ada beberapa yang kita bahas, kemudian nanti untuk fungsi pembacaan tabel itu ada dua fungsi, ada fungsi untuk vertical lookup dan horizontal lookup atau yang sering kita sebut VLOOKUP, HLOOKUP begitu ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, silakan disiapkan untuk modulnya sambil disiapkan catatannya sehingga Anda punya catatan tambahan supaya belajar Anda lebih mudah ya ketika ditambah dengan catatan. Baik, kita langsung saja untuk yang pertama di sini kita bahas fungsi pembacaan teks. Kita perbesar sedikit supaya teksnya jadi lebih jelas. Di sini fungsi pembacaan teks digunakan untuk mengambil beberapa karakter atau huruf ataupun angka ya. Jadi beberapa karakter ini bisa huruf, bisa angka. Kemudian diambil dari mana? Dari data tertentu, misalnya dari suatu sel dan sebagainya. Oke, kita yang pertama di sini adalah fungsi left. Left sesuai dengan namanya, left itu artinya kiri. Artinya kita akan melakukan pembacaan teks atau mengambil karakter dari kiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya ada suatu kode tertentu, misalnya seperti kode KTP, nomor induk KTP itu kan diawali dari kode provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, kemudian 4 digit terakhir adalah nomor urut kan begitu ya. Misalnya ada pengkodean-pengkodean seperti itu mau kita cocokkan pemilik KTP ini berada di mana berdasarkan kode itu. Nah, bisa kita lihat dari kode provinsi, kabupaten, dan kecamatannya. Seperti itu. Nah, begitupun dengan fungsi left ini bisa kita manfaatkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwasannya fungsi ini dilakukan untuk melakukan pengambilan data dari sebelah left atau kiri. Ya, bentuk umumnya seperti ini sama dengan ya, karena ini adalah fungsi atau formula pasti diawali dengan sama dengan, kemudian ini adalah nama fungsinya left begitu ya. Karena fungsi maka selalu diikuti dengan kurung buka, kemudian nanti diakhiri dengan kurung tutup. Nah, di dalam fungsi left ini ada dua argumen ya, dua parameter. Masing-masing parameter, kembali lagi saya ingatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya ingatkan juga bahwasannya setiap Excel yang terinstall pada sebuah komputer mungkin formatnya berbeda. Jadi ikuti screen tips yang muncul ya. Ketika screen tipsnya atau guide-nya menggunakan tanda titik koma untuk memisahkannya, maka gunakan titik koma. Ketika menggunakan tanda koma, maka silakan gunakan tanda koma. Ya, kebetulan di komputer yang saya gunakan di sini memisahkannya dengan menggunakan tanda titik koma. Silakan di komputer Anda masing-masing, di Excel yang Anda gunakan masing-masing, bisa juga menggunakan tanda koma. Yang jelas ikuti screen tips yang muncul. Oke. Jadi di sini ada dua parameter atau dua argumen. Yang pertama adalah D dan di sini dinotasikan dengan D dan N atau disimbolkan dengan D dan N. D itu apa? Nah, kita bahas di sini. Left ini adalah bentuk umum pengambilan data mulai dari sebelah kiri ya. Ada dua argumen di sana. Yang pertama adalah D. D ini data yang akan diambil. Mana datanya? Bisa data langsung, bisa data tidak langsung. Ketika data langsung, maka langsung menuliskan datanya di dalam fungsi ini, di dalam bagian argumen di fungsi left-nya. Kalau data tidak langsung, maka datanya berada di alamat sel yang
lain, sehingga silakan Anda akses alamat selnya. Oke, ya. Di awal mungkin sudah ini ya, sudah saya ini apa namanya sampaikan ya, bahwasannya untuk nama sel juga bisa Anda berikan ya, atau istilahnya name box ya. Selain Anda bisa memberikan satu atau sekelompok sel itu atau rank sel dinamai menjadi satu ya, kayak misalnya begitu. Oke, mungkin saya akan buka Excel-nya terlebih dahulu. Oke. Ya, ini sudah terbuka Excel-nya. Silakan nanti diikuti dulu sebentar ya. Jadi untuk menuliskan fungsi live ini bisa data langsung ataupun tidak langsung ya. Sementara setelah saya buka Excel-nya, kita kembali dulu ke apa namanya modulnya terlebih dahulu karena ada dua parameter tadi, baru kita bahas satu parameter atau argumen ya. Nah, argumen yang kedua ini adalah jumlah karakter yang mau diambil, dinotasikan dengan N. Jadi contohnya begini, kalau data langsung, misalnya gini, sama dengan left, datanya langsung, datanya dalam bentuk tipe teks ya, tipe data teks, maka diambil dengan tanda petik 2. Ya, nah, datanya ini artinya data langsung. Kemudian diambil sebanyak 3 karakter. Dari mana? Left, berarti dari kiri. Berarti nanti hasilnya adalah EXC. Kalau datanya tidak langsung, misalnya di sel A1 berisi data 300.000. Ini data angka berarti ya. Oke. Left A1 yang berisi 300.000 tadi sebanyak 3 karakter. Maka hasilnya adalah dari kiri 3 karakter. Coba dari kiri 3 karakter maka 300. Ini adalah data angka yang diambil ya. Oke, kita akan kita akan mencoba ke Excel-nya, akan kita simulasikan. Misalnya di sini langsung saja sama dengan left ya, kurung buka, kita pakai yang data langsung dulu, misalnya Excel. Nah, begini. Kemudian pemisahnya dengan tak apa, di tempat saya pakai titik koma, kemudian berapa jumlah karakter yang mau diambil, misalnya 2. Maka hasilnya adalah EX. Nah, kan gitu. Dia rata kiri, ya teks ya. Coba kalau misalnya di A2 saya berisi angka 100.000. Kemudian di A3 saya tuliskan sama dengan left dari A2 sebanyak 2 karakter. Ya, berarti nanti keluarnya 10. Nah, dan 10 ini kok rata kiri? Ya, karena hasil dari pembacaan teks ini tipenya adalah teks. Ya, ini baca dari kiri. Kalau baca dari kanan bagaimana? Baik, kita kembali ke modulnya. Nah, kalau membaca dari kanan, maka kita gunakan fungsi write. Fungsinya sama persis. Parameternya ada 2 atau argumennya ada 2. Ada D, datanya mana yang mau diambil, dan N itu banyaknya data yang mau diambil. Ya, banyaknya karakter, sorry ya. Oke, di depannya karena mengambil dari kanan, maka kita pakainya right. Sama persis. Contohnya data langsung ya sama, misalnya angka yang tadi. Oke, kita langsung coba demonstrasikan. Misalnya, ini saya akan ubah. Tadinya left, kita ganti menjadi right. Right dari Excel sebanyak 2 karakter, maka hasilnya adalah apa? Ya, EL. Nah, begitu. Nah, kemudian yang angka ini, yang 100.000 ini juga berupa angka. Ini kita akan coba rubah menjadi dari kanan misalnya. Hasilnya berapa? Ya, 00. Nah, 2 karakter dari kanan. Saya kira nggak ada masalah ya, silakan diulang-ulang. Oke, kita kembali ke modul. Nah, fungsi left sudah, fungsi right sudah, kemudian yang berikutnya adalah, nah ini, dari kiri sudah bisa, dari kanan sudah bisa, coba kalau dari tengah-tengah. Nah,
Ingat bahwasannya fungsi pembacaan teks ini yang tadi left, ada right, itu hasilnya berupa teks ya, berupa string sehingga tidak bisa dilakukan operasi aritmatika ya. Oke, jadi hati-hati. Untuk merubahnya menjadi tipe data angka lagi nanti setelah ini ada caranya bagaimana. Oke, kalau mid itu ada tambahan satu parameter. Kalau tadi bentuk umumnya seperti ini. Kalau tadi di sini kan nama fungsinya ya ada left, ada right ya. Kemudian karena ini fungsinya mid, maka namanya di sini sama dengan mid ya. Kita gunakan fungsinya mid. Nah, kalau tadi ada dua argumen, hanya D dan N saja. Nah, sekarang ada tambahan satu argumen di tengah, yaitu dinotasikan dengan P. P itu apa? Position. Posisinya di mana? Mulai mengambil itu dari karakter keberapa, kan begitu. Ya, jadi sama D itu datanya mana yang akan diambil, bisa data langsung ataupun tidak langsung. Kalau data tidak langsung berarti datanya berada di alamat sel yang lain. Kemudian P ini posisinya mulai dari karakter keberapa mau diambil, sedangkan N sama seperti right dan left, yaitu berapa karakter yang akan diambil. Oke, kita langsung saja ke contoh ya, sama misalnya data langsung, data tidak langsung. Kita langsung saja demonstrasikan di Excel-nya. Misalnya, ini ada data Excel, langsung saja. Kalau tadi left dan right kita uji coba, sekarang coba kita mid. Nah, mid dari data langsung Excel ini, ya kan? Kita ambil dari posisi kedua sebanyak 3 karakter. Wah, berarti datanya mana nanti yang diambil? Dari posisi kedua itu apa? Ini posisi 1 E, posisi 2 X, ya. Berarti mulai dari sini. Ya. Mulai dari sini sebanyak berapa karakter? 3. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah ya XCE. Enter. Nah, ya kan? XCE. Kemudian di sini misalnya angkanya saya ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 supaya lebih enak ya. Oke. Kalau tadi right sebanyak 2 maka 4, 5 ya. Kemudian kita akan coba ubah. Nah, di sini akan kita coba ubah menjadi mid. Nah, kita ngambil dari tengah, datanya berada di A2. Dari mulai posisi 3 misalnya sebanyak 2 karakter. Nah, begini. Berarti hasilnya adalah ya 3, 4. Nah, posisi ke-3 sebanyak 2 karakter. Nah, 1, 2. Hasilnya adalah 3, 4. Oke, ya saya kira nggak ada masalah. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Oke, kita kembali ke modul. Nah, yang berikutnya itu ada fungsi value. Fungsi value digunakan untuk apa? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya untuk penggunaan fungsi left, right, dan mid hasilnya berupa tipe data teks ya. Jadi walaupun angka tetap seperti tadi kan perataannya rata kiri. Sedangkan kalau angka kan harusnya rata kanan ya. Sehingga untuk menjadikan sebuah teks angka menjadi dia bernilai numerik, maka kita harus gunakan fungsi value ya. Jadi ini digunakan untuk merubah data string ataupun teks ya, yang mana data string atau teks ini berupa angka, ini menjadi data numerik atau data number. Caranya cukup mudah. Ya, bentuk umumnya seperti ini, sama dengan value dari datanya. Bisa data langsung, bisa juga data tidak langsung. Saya contohkan. Kita kembali ke file Excel-nya. Misalnya ini kan 34 ya. 34 ini dia rata kiri ya. Coba sama dengan value kurung buka. Nah, ini alamat selnya, ini diaju. Ya, enter. Nah, dia jadi rata kanan. Oke, kalau data langsung bagaimana? Ya, langsung saja silakan. Value isinya itu 45. Enter. Ya sudah, dia otomatis rata kanan. Ya, value-nya isinya 45. 45-nya diapit tanda petik. Nah, misalnya 45. Enter. Nah, jadi yang dimasukkan dalam fungsi value ini adalah data yang bertipe teks sesuai dengan
screen tip yang muncul. Nah, di sini kan value dari teks. Nah, tipe data string atau teks. Begitu ya. Oke. Kemudian saya ingin sedikit membahas mereview materi yang sebelumnya. Mohon maaf, saya akan tampilkan dulu untuk formula barnya. Nah, oke. Nah, di sini kita itu mengacu alamat selnya adalah misalnya yang di sini ya, kita mengacu alamat selnya adalah A2. Nah, ini kan alamat sel A2. Bisa kita ganti nama alamat selnya dengan cara gimana? Bisa langsung di sini. Atau biasanya Anda mungkin yang sering melakukan di mana? Dipilih bagian data, kemudian dikasih nama. Penamaannya itu ada di sebentar. Nah, ini penamaannya ada di bagian ke formula sebentar. Ini di formula ya. Di tab menu formulas, kemudian di sini bisa define name. Nah, ini namanya jadi apa? Nah, kan begitu ya. Namanya misalnya data. Nah, kita klik OK saja. Nah, jadi sel ini namanya data. Sama saja muncul di sini. Bisa juga Anda langsung kasih nama di sini. Yang diistilahkan di sini adalah name box, kotak nama. Boleh juga Anda memberi nama sekumpulan sel begini. Misalnya di sini adalah berupa tabel, isinya data apa ya. Nah, bisa saja Anda kasih nama di sini. Tabel data. Atau kalau di sini tidak mau, kalau di sini kan persatuan ya, sorry ya, untuk satuan sel. Nah, bisa Anda kalau sekumpulan sel maka define name langsung aja di sini. Sorry, untuk sebetulnya bisa saja di sini, tapi sorry, saya tadi memberikan spasi ya. Nah, jadi untuk name box ini tidak boleh pakai spasi. Nah, kan? Nah ya. Jadi kelompok ini tadi adalah namanya adalah data tabel. Sama saja Anda mengklik di sini, kasih nama di sini. Data ne misalnya, klik OK. Nah, sekarang ini sudah berubah menjadi data ne karena kita sudah rubah tadi di define name di sini. Jadi untuk mengaksesnya bisa saja kita mengakses nama dari kumpulan sel ini ya. Kita bisa gunakan name box. Karena ini berguna nanti ketika Anda menggunakan pembacaan tabel juga ya. Jadi kalau begitu gimana caranya? Di sini kan tadi data ya. Nah, berarti di sini gimana cara merubahnya? Cara menggunakannya Anda tetap bisa menggunakan alamat selnya atau bisa menggunakan begini juga boleh. Nah, di sini sudah muncul nama-nama sel yang sudah ada di worksheet ini. Ya, data, enter. Tetap hasilnya ini karena mengacu pada sel yang sama yaitu A2. Begitu ya. Oke, saya kira tidak ada masalah. Kita akan lanjutkan lagi ke materi yang berikutnya. Kita kembali ke modul. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, ya, oke. Silakan nanti ini dijadikan apa? Tugas lagi ya. Oke. Silakan untuk contoh soal yang ini silakan dibuat ya, di apa namanya? Dikerjakan. Kalau yang sekarang ini saya minta individu ya. Jadi tugasnya individu, tapi ingat saya bisa cek mana yang asli atau yang buat sendiri dan mana yang copy paste ya. Oke, jadi jangan sampai karena ada yang copy paste maka nilai satu kelas saya nolkan semuanya. Oke. Ya, jadi silakan ini dikerjakan. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada misalnya ini golongan. Golongan ini diambilkan dari karakter pertama digabungkan dengan karakter terakhir. Berarti sel ini golongannya apa? 1A. Sel ini berarti golongannya apa? 1C. Sel ini golongannya apa? 2B dan seterusnya.
karakter pertama dan karakter terakhir. Nah, untuk silakan Anda bisa eksplorasi bagaimana untuk menggabungkan dua karakter jadi satu di dalam satu sel. Kalau mengambil karakter yang paling kiri tadi kan pakai apa left, ini pakai right kan gitu ya. Gabungkan jadi satu di sini. Kemudian gaji pokoknya itu berdasarkan pada golongannya. Ketika golongannya 1A gaji pokoknya sekian, jika golongannya 1B gaji pokoknya sekian. Silakan menggunakan fungsi if yang sudah Anda gunakan, yang sudah Anda pelajari. Contohnya ini, aturannya begini. Golongannya 1A gaji pokoknya sekian, golongannya 1B gaji pokoknya sekian. Tidak usah dipandang nominalnya ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jika 1A maka sekian, jika 1B maka sekian ya. Oke. Karena kalau dipandang dari nominalnya ya ini ya jauh di bawah UMR Banyumas saja sekarang sudah kurang lebih satu tujuan ya kalau nggak salah kan gitu. Oke, kemudian yang berikutnya di sana ada status. Status ini diambil dari karakter kedua. Nah, nih, jika S maka statusnya belum kawin ya. Jika statusnya D, S artinya ya single gitu misalnya ya. Jika D maka statusnya kawin atau menikah atau belum menikah. Kita sesuaikan dengan contoh saja. Misalnya di sini S belum nikah, D nikah gitu ya. Kemudian yang berikutnya tunjangan status. Ini berdasarkan status yang ada di sini, kolom status. Jika di sini statusnya nikah, maka tunjangan statusnya adalah berapa persen? Tunjangan statusnya nikah 20%. Ya, jika D ya kan. Jika S, maka tunjangan statusnya 15% dari gaji pokok. Berarti langsung tertulis di sini. Ya, langsung tertulis di sini. Tunjangan statusnya misalnya gaji pokoknya katakanlah kita hitung katakanlah 1.200.000 ya gaji pokoknya. Dia ternyata single, maka di sini kan belum nikah ya kan. Nah, jika di sini belum nikah, tunjangan statusnya maka gimana? 15% dikalikan ini, berarti 15%-nya 1.200.000, berarti berapa? 10%-nya kan 102. Berarti di sini langsung tertuliskan 180.000. Sudah dalam bentuk angka nominal rupiah di sana. Kemudian jumlah anak ini diambilkan dari karakter ketiga. Nah, ini ya, diambil dari karakter ketiga. Diambil dari karakter ketiga. Nah, di sini apa namanya? Tertulis di sana. Hati-hati ngambil dari karakter ketiga ini kan pakai fungsi pembacaan teks. Nah, itu kan nantinya akan dihitung di sini di tunjangan anak. Ya. Jadi hati-hati karena mau dihitung gunakan fungsi apa tadi? Untuk merubah teks jadi numerik apa? Ya, fungsi value. Oke. Kemudian tunjangan anak di sini juga ada batasan maksimalnya. Seperti misalnya saya ambil contoh seperti kalau ASN ya. Nah, dia kan tunjangan anak yang diberikan itu maksimal kan 2. Jadi silakan masing-masing anak itu 2% misalnya dari gaji pokoknya. Nah, ini karena anaknya 0, maka tunjangan anaknya juga 0. Ketika anaknya 2, maka tunjangan anaknya 2% kali gaji pokok dikalikan 2, ketemu nominalnya di sini. Sorry, di sini. Ketika anaknya 3 bagaimana? Tetap dihitung 2 ya, hati-hati. Jadi di sini jumlah anak diambilkan jadi sudah tunjangan anak dicari berdasarkan jumlah anak. Tunjangan anak itu misalnya kalau di contoh lain misalnya tadi saya berikan 2%, tapi kalau di sini misalnya saya berikan saja langsung dengan nominal 30.000. Ini misal saja ya. Per anak 30.000. Tapi ini maksimal hanya berlaku untuk 2 anak. Jadi walaupun anaknya 3, tunjangan anaknya tetap hanya 2 saja. Ya, kalau anaknya 1 ya tunjangannya 1. Anaknya 0 ya 0, nggak ada tunjangan anak. Anaknya 1 ya 1, anaknya 2 ya 2, anaknya 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya ya tetap 2. Oke ya. Nah, kemudian potongan yang berikutnya di sini ada potongan. Potongan itu 5% dari gaji
pokok tertulis di sana langsung. Nah, sehingga totalnya ketemu. Berarti totalnya itu adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan status, ditambah dengan tunjangan anak, ya kan? Gaji pokok tambah tunjangan status tambah tunjangan anak dikurangi potongan gaji yang wajib semuanya 5%, sehingga ketemu totalnya di sini. Oke ya. Jelas ya semuanya ya. Oke, tapi mungkin saya berubah pikiran karena ini juga mungkin agak banyak juga ya, sehingga silakan ini boleh dikerjakan berkelompok ya, dikerjakan berkelompok maksimal sama 2 orang, tapi ada syaratnya, harus kelompoknya itu personilnya harus berubah, tidak seperti personil pada kelompok yang lalu. Pada tugas yang lalu kan juga di pertemuan lalu kan juga ada tugas ya. Nah, itu personilnya jangan sama. Personil kelompoknya tidak boleh sama. Oke? Ya. Oke, itu sebagai tugas silakan nanti bisa ditanyakan lagi di grup WA jika memang ada pertanyaan. Oke, ini tugasnya sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya saya akan lanjutkan untuk fungsi pembacaan tabel. Nah, ini kok lari-lari sih. Nah, fungsi pembacaan tabel. Fungsi ini itu digunakan untuk menghubungkan dua lembar kerja, yaitu lembar kerja berupa tabel dan lembar kerja yang akan lembar kerja berupa tabel yang diambil datanya ya, dan lembar kerja yang lain ini yang sedang dikerjakan yang nantinya akan mengambil data di tabel yang sebelumnya. Jadi ada dua tabel yang kita gunakan di sini ya. Oke, jadi di sini ada dua fungsi pembacaan tabel yang akan kita bahas, yaitu VLOOKUP dan horizontal lookup. VLOOKUP atau HLOOKUP ya. VLOOKUP yaitu di sini kita bahas yang pertama, VLOOKUP yaitu bentuk pembacaan tabel yang disusun secara vertikal. Sesuai namanya, VLOOKUP, vertical lookup. Ya. Jadi lookup, lihat up ke atas ya. Yang maksudnya bukan itu ya. Maksudnya melihat ke tabel referensinya, melihat ke tabel lain sebagai referensi yang akan kita ambil datanya begitu. Ya. Jadi di sini bentuk umumnya seperti ini, seperti biasa kalau kita menuliskan formul pasti diawali dengan tanda sama dengan, kemudian nama fungsinya VLOOKUP. Setelah menuliskan nama fungsinya, kurung buka jangan lupa. Nah, di sini ada ada 4 argumen ya. Hati-hati, pemisah argumennya itu disesuaikan dengan Excel yang Anda gunakan masing-masing. Bisa menggunakan titik koma atau menggunakan tanda koma. Ikuti screen tips yang muncul. Oke. FK itu maksudnya apa? Ini field kunci. Ya. Ini adalah sebuah kolom ya, suatu kolom yang terdapat pada tabel lembar kerja. Jadi pada tabel, tadi saya sebutkan ada 2 tabel ya. Satu adalah tabel yang nanti akan diambil datanya, ya, atau kita bisa sebut tabel referensinya, tabel yang menjadi referensi, dan tabel kedua adalah tabel yang sedang kita kerjakan atau kita sebut dengan tabel lembar kerja atau pada lembar kerja. Ya, jadi ada 2 tabel referensi dan tabel yang sedang dikerjakan atau lembar kerjanya. Bisa berada di satu worksheet yang sama, satu sheet yang sama, bisa berada di worksheet yang berbeda. Karena di Excel kan kita bisa menggunakan sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Bisa referensinya itu berada pada sheet yang berbeda juga boleh. Ya, oke. Jadi ini adalah suatu kolom yang terdapat pada tabel yang sedang kita kerjakan atau lembar kerja ya. Bukan pada tabel, yang dimaksud tabel di sini adalah tabel referensi ya. Jadi pada tabel lembar kerja yang digunakan untuk menghubungkan lembar kerja dengan tabelnya. Untuk melakukan pencocokan. Untuk melakukan pencocokan antara tabel yang sedang kita kerjakan dengan tabel yang kita jadikan sebagai referensi. Nah, kemudian yang kedua, RT ini adalah range table. Nah, ini adalah seluruh data yang ada pada tabel referensi.
Jadi tabel yang mau diacu itu tabel referensinya dari mana sampai mana. Nah, itu. Kemudian C ini adalah kolom ya. Jadi nomor kolom pada tabel referensi yang akan diambil datanya. Jadi kolom itu diurutkan dari sebelah kiri ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu nomor kolomnya berapa? Disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan. Kemudian range lookup ini diambil pada tabel referensi ini itu untuk menentukan dalam kita mengambil data itu tipe pencocokannya antara field kunci dengan apa namanya pencocokan data yang ada di tabel referensinya itu pakai eksak atau intinya pakai kesamaan tepat sama persis atau pendekatan ya. Jadi hanya yang mendekati saja. Nanti akan dibahas berikutnya di bagian range lookup-nya ini. Oke. Ya, di sini ada contoh semacam ini untuk menentukan ini nama obat. Jadi di sini saya jelaskan dulu tabel yang atas ini adalah sebagai tabel referensinya. Pada contoh kali ini saya buat antara tabel referensi dan tabel yang bawahnya ini adalah lembar kerjanya atau tabel yang sedang kita kerjakan itu pada satu worksheet yang sama supaya memudahkan ya, tidak berpindah-pindah worksheet dalam mencontohkannya. Jadi walaupun demikian tadi sudah saya sampaikan, tabel referensinya ini bisa berada pada worksheet yang berbeda. Oke. Di sini saya contohkan seperti ini. Jadi ada tabel referensi begini, ada kode obat, nama obat, harga per tabletnya dan manfaatnya misalnya. Nah, di sini ada tabel referensi, misalnya tabel untuk transaksinya atau apa dan sebagainya ya. Jadi di sini nama obat ini masih kosong, manfaat, aturan pakai, harga, total dibayar ini juga masih kosong, jumlah dibeli sudah isi ya. Nah, jadi di sini akan mengambil nama obat diambilkan dari tabel referensi namanya apa. Kok bisa langsung ambil dari sini? Berdasarkan ini. Nah, ada kode obat PRX. Namanya apa ya? Nah, sesuai dengan kode yang sama di sana ada PRX. Oh, berarti namanya Paramex. Nah, kita menginginkan nanti Paramex akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Jadi, yang dijadikan sebagai field kunci tadi argumen yang pertama berarti kan kolom ini. Ini adalah kolom yang akan dijadikan sebagai field kunci atau kolom kunci yang nanti akan dijadikan sebagai apa namanya akan dijadikan untuk mencocokkan ya, intinya akan digunakan untuk mencocokkan dengan tabel referensinya. PRX mana yang PRX, cari PRX, nah ketemu di sini ya, ini berarti untuk mencari data ini pakainya pembacaan tabel apa, VLOOKUP. Kenapa? Datanya di sini kan tersusun secara vertikal, numpuk ya. Data yang pertama PLK, namanya pil kita, harganya sekian, manfaatnya apa. Data yang kedua di bawahnya tersusun secara vertikal. Data yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu kan tersusun secara vertikal. Maka pembacaan tabelnya menggunakan fungsi vertical lookup atau VLOOKUP. Nah, ini untuk ambil nama obat. Berarti dari tabel ini diambil dari kolom yang keberapa? Misalnya range lookupnya tadi kan yang pertama FK ya, field kuncinya, field key-nya ya. Kita pakai yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah range lookup. Range lookupnya berarti dari mana? Nah, berarti dari sini sampai sini misalnya begitu. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya bagaimana? Yang berikutnya manfaat maaf, masih di sini nama obat. Range lookupnya dari sini sampai sini, berarti kalau di sini parameter yang berikutnya kita gunakan cek kolom. Kolom ke berapa? 1, 2. Oh, berarti kolom kedua. Ya kan? Range tadi range table ya, kemudian kolom, kemudian yang terakhir adalah range lookupnya. Range lookupnya ini ya pencocokan yang di sini itu mencari di sana itu yang sama persis atau yang mendekati begitu. Ya, oke nanti kita akan bahas. Nah, kalau manfaat berarti kolom ke berapa? 1, 2, 3, 4. Harga berarti kolom ke 1, 2, 3. Aturan pakai, nah di sini ada contohnya di sini. Jika umur pasien sekian, maka dan seterusnya. Oke.
Nah, di sini cara mengerjakannya di sini ada, silakan nanti bisa mengikutinya. Oke ya, gitu. Kemudian kita akan coba contohkan. Kita menuju ke file latihannya begini. Ya, oke. Supaya ini saya akan hapus dulu ini. Nanti kita isi bersama-sama. Nah, oke. Saya akan coba di sini saya perbesar sedikit. Ini saya sembunyikan saja. Nah, gini biar lebih terlihat semuanya. Ya. Yang pertama di sini saya hapus satu dulu. Nah, supaya agak naik dikit. Ya, sudah terlihat semua datanya. Pertama kita masuk ke yang nama obat. Nama obat berarti kita langsung saja sama dengan vertical lookup. Nah, pertama apa? Lookup value-nya yang mana? Yang ini. Nah, titik koma ya. Jadi nanti rencananya rumus ini kan saya akan kopikan ke bawah sehingga tidak setiap baris ini saya tuliskan rumus. Ya kan? Karena saya akan kopikan ke bawah, maka yang tadinya sel ini kan mengacu pada baris yang sama. Ketika di baris berikutnya maka mengacu pada baris yang sama juga. Ketika saya kopikan 1, 2, 3, 4, 5, geser 5 ke bawah, maka yang diacu, yang tadinya C11 juga geser ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan begitu. Ya, maka saya gunakan di sini hanya sel relatif seperti ini saja. Supaya nanti akan berpindah sesuai dengan arah pengkopiannya. Oke, kemudian yang berikutnya apa? Table array-nya. Table array-nya bisa langsung saja kita seleksi begini atau ditulis dari A4 sampai sekian boleh di sini langsung begitu boleh ya. Oke. Atau Anda bisa sebelum menuliskan ini Anda tandai ini data ini seperti tadi. Bagian formula kita kasih nama. Nah, ini kasih nama tabel, begini juga boleh. Nah, jadi ketika saya menuliskan di sini sama dengan VLOOKUP ya kan, kurung buka ini range field key-nya, kemudian walaupun saya seleksi ini tertulis di sana tabel ya. Kalau dengan cara ini maka secara otomatis ini sudah diabsolutkan, tapi sebelumnya saya mungkin ubah saja di sini. Saya ganti saja namanya, saya kembalikan ya. Nah, saya kembalikan di sini. Saya pakai yang ini dulu ya. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, ini field kuncinya yang ini. Kemudian range lookup-nya itu dari sini sampai sini datanya yang mau kita ambil. Nah, karena tadi kan seperti tadi kita kan mau kopikan ke bawah. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. C11 ini kita harapkan ketika copy ke bawah maka dia berpindah ke bawahnya juga yang diacu ya. Tapi tidak dengan ini. Ketika kita kopikan ke bawah maka dia akan berpindah ke sini. Geser satu ya kan. Ketika kopikan lagi geser satu lagi ke bawahnya lagi dan seterusnya. Nah, lalu supaya dia tidak lari-lari, tidak berpindah-pindah, supaya dia tetap di sini saja, maka gimana caranya? Pakai cell absolute. Nah, di kesempatan yang lalu kita kan sudah belajar sel absolute, alamat sel absolute. Bagaimana supaya yang alamat sel A4 ini jadi absolut? Artinya mulai dari A4 kan sini sampai D7. Nah, A4 ini saya di sini kemudian saya tekan F4. Nah, sekali. Nah, ini kan menjadi ada tanda dolar di depan alamat kolom dan depan alamat baris. Ya, bisa saja Anda tuliskan secara manual. Ketik saja tanda dolar di depan D, dolar depan 7 juga dolar juga boleh. Tapi ada shortcutnya, gunakan tombol F4. Ya, oke. Nah, ini sudah nggak lari-lari ya, tetap di sini. Mau di copy ke kanan, copy ke bawah, tetap mengacu pada sekumpulan sel ini.
ya, kemudian titik koma. Nah, ketika Anda menggunakan langsung begini, masih mengacu pada alamat selnya, Anda harus melakukan ini, harus diabsolutkan. Nah, tujuan saya tadi tidak jadi menggunakan yang name box tadi saya berikan nama di sini adalah tabel begitu ya. Karena kalau menggunakan tabel otomatis tuh gini. Nah, saya kembalikan lagi. Kalau saya jadikan begini, saya formulas kemudian define names. Nah, ini kalau saya berikan nama di sini tabel obat. Nah, nggak boleh pakai spasi ya. Anda lihat di sini, reverse to-nya bisa Anda lihat. Sudah ada tanda dolarnya. Mengacu pada ini dolar A, dolar 4 sampai dolar D, dolar 7. Berarti dari A4 sampai D7 tapi sudah diabsolutkan. Nah, ya. Jadi kalau misalnya saya oke, kemudian di sini saya tuliskan sama dengan V lookup, kemudian di sini saya mengacu ke sini, kemudian di sini saya tulis tabel obat. Sorry. Tabel obat pakai yang ini. Nah, ini nggak perlu kita absolutkan lagi di sininya. Karena ketika kita menamai tabel obat ini kan tadi sudah diabsolutkan. Di mana? Di bagian formulas tadi kan. Ya, oke. Saya kembalikan supaya dia tidak ada nama tabel obatnya. Nah, kan sudah nggak ada ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, mohon maaf kalau bolak-balik ya. Karena ini untuk menjelaskan juga ya. V lookup. Nah, mulai ininya di sini field key-nya, kemudian range table-nya sorry dari sini kita absolutkan pakai F4 saja biar cepat ya. Kemudian yang berikutnya apa? Kolom indeksnya. Dari tabel ini yang mau diambil datanya untuk ditampilkan di sini itu kolom keberapa? 1 2. Oh, berarti kolom kedua. Nah, titik koma lagi. Nah, di sini boleh pakai 1 atau 0, bisa true atau false. Kalau true artinya approximate match. Jadi pencocokannya itu model pendekatan. Pencocokan apa? Ya ini dari field kunci dengan data yang ada di tabel referensi. Field kuncinya apa? PRX. Cari di tabel referensi yang ada data PRX yang mana? Oh, ini PRX. Nah, kalau pakainya pendekatan, maka bisa saja kita tidak harus sama persis. Kita contohkan saja yang menggunakan exact match dulu. Ya, exact match artinya apa? Will only find an exact match. Jadi pencocokannya yang sama persis, tepat sama persis ya. Oke, misalnya kita gunakan ini. Nah, berarti pakainya false, boleh 0 juga boleh. Ya, tutup kurung, enter. Ketemu Paramex kan gitu kan. Coba kalau misalnya di sini saya kasih spasi belakangnya, PRX spasi, enter. Nggak ketemu. Kenapa? Pakainya exact match. Loh, teksnya sama persis di sini PRX, di sini juga PRX. Kok nggak ketemu ya? Di sini PRX belakangnya ada tambahan spasi. Kalau di sini coba kita cek, nggak ada. Jadi nggak ketemu. Nah, kecuali di sini saya pakainya yang true atau 1 juga boleh gini ya. Saya enter, ini akan ketemu. Ketemu yang mendekati. Loh, kok ketemunya pil kita ya? Kenapa? Nah, ini mendekati yang depan. Jadi ngecek dari atas kan. Ngecek yang dari atas, maka yang diambil yang paling atas. Jadi hati-hati. Kalau pencocokannya itu sama persis ya harus. Nah, di sini misalnya kita betulkan lagi, spasinya kita hapus, enter. Nah, sekarang berubah menjadi Paramex, mengambil dari kolom kedua. Coba kita kopikan ke bawah saja pakai fill handle seperti ini, ketemu semuanya WSN, Waisan, Sanaflu, bill kita ya kan. Nah, dan seterusnya. Ya, jadi saya review lagi di sini VLOOKUP. Nah, ini C4 C11 ini adalah mengambil dari data di tabel lembar kerjanya untuk
mencocokkan dengan tabel referensinya. Di sini cari yang cocok. Kemudian ini adalah range table-nya, tabel referensinya ranknya dari mana sampai mana. Dalam hal ini dari A4 sampai D7. Supaya ketika kita kopikan ke bawah mengacu pada tabel di alamat yang sama, alamat selnya sama, maka kita harus absolutkan sehingga tidak berpindah alamatnya. Kemudian ini adalah kolom indeksnya. Ini dari data range table ini kolom keberapa yang mau diambil? Oh, nama obat, berarti kolom kedua. Ya, kemudian yang berikutnya adalah range lookup-nya. Ini mau model lookup-nya itu pengambilan datanya itu mau pendekatan atau mencari yang tepat sama persis. Nah, ini tadi sudah dicontohkan ya. Silakan bisa diulang-ulang videonya. Oke. Nah, kemudian untuk manfaat, ini kan berarti masih dari tabel yang sama, cuma mengambil kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Nah, supaya cepat, ini kopikan saja ini. Ya, copy saja ini, copy, kita keluar lagi, escape. Nah, kita tuliskan di sini, paste. Nah, tinggal pencocokannya kan sama dari kode obatnya juga. Tinggal yang diambil itu kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Ganti saja ini menjadi kolom ke-4. Pakainya apa? Kalau kita yakin betul, kita pakai yang sama persis, exact match. Kita kasih 0 boleh, kita pakai false juga boleh. Ini ya, exact match kan yang false. Enter. Ketemu mengobati sakit kepala. Kita kopikan. Selesai. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, oh jumlah di saya tadi salah ini ya, salah hapus ya. Saya salah menghapus jumlah belinya berapa aja tadi nih. Kita kembali ke modul. 434 532 6. Kita kembali ke X lagi. 434 532 6. Oke. Nah, berarti ini harga. Nah, harga bagaimana? Mengacu pada tabel yang sama. Copy saja biar cepat. Copy, escape dulu, kita ke sini, kita masukkan. Kolom keberapa yang diambil sekarang? Sekarang kolom ke 1, 2, 3. Kolom ke 3. Kita ambil kolom ke 3. Pencocokannya eksak misalnya ya. Biarkan saja dia 0. Ya. Enter. Nah, 400 ketemu. Kopikan ke bawah. Oke. Nah, kan ketemu semuanya ya. Kemudian jumlah dibeli tadi sudah. Nah, aturan pakainya bagaimana? Ini pakai fungsi if. Bagaimana aturan mainnya? Coba kita lihat lagi ke modulnya. Nah, di sini jika umurnya kurang dari sama dengan 10, artinya 0 sampai 10, 3 kali sehari ukuran setengah tablet. Ya. Antara 10 sampai 20 artinya kita lihat sama dengan 10 kan ikut sini, berarti kan lebih besar dari 10 ya kan? Dan lebih kecil atau sama dengan 20. Kenapa? Sama dengan 21 baru boleh ikut yang atasnya ini. Ya kan? Berarti kan ada 3 penggolongan. 0 sampai 10 sama dengan 10 ya kan? Kemudian lebih besar dari 10 artinya 11 sampai 20. 20 masih masuk sini, ya kan? Kemudian yang berikutnya baru 21 ke atas, ya kan? Sama dengan 21 ke atas, kan begitu. Ada 3 pengelompokan, ya. Kurang dari sama dengan 10 maka 3 kali setengah tablet. Kalau ini 2 kali tapi 1 tablet. Kalau lebih dari itu maka 3 kali 1 tablet. Kita kembali ke Excel-nya. Berarti di sini gimana? Jika ya kan? Sorry, sama dengan jika usia berarti kan ini. Nah, umur pasiennya kurang dari atau sama dengan 10 ya kan? Maka apa yang terjadi? Teksnya muncul di sana. Kita supaya singkat saja misalnya 3 kali
setengah tablet gitu aja misalnya. Karena petiknya jangan lupa. Nah, pilihannya kan ada 3. Berarti kan masih ada 2 lagi pilihannya ya kan? Antara 10 sampai 20 dan di atas 21. Di atas sama dengan 21 atau di atas 20. Ya. Oke. Berarti ada if lagi karena pilihannya masih ada 2. Kurung buka. Jika apa? Ini usianya. Ya kan? Berarti gimana? Bisa kita sederhanakan sebetulnya. Kurang dari atau sama dengan 20. Nah, berarti kurang dari sama dengan 20 loh, 9 kan juga bisa. Nah, tapi kan ini sudah ngecek dulu di awal. Kita ceknya dari bawah, ya kan? 0 sampai 10 sama dengan 10. Oh, bukan. Salah. Kondisi yang berikutnya. Oh, masih di bawah 20, ya kan? 9 kalau misalnya usianya 12 seperti ini misalnya contohnya di baris yang ini, maka kondisi ini kan dia tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi menuju ke kondisi berikutnya, kurang dari sama dengan 20, ya. Maka yang terjadi adalah 2 kali, ya kan? 2 kali 1 tablet. Nah, kan begitu, titik koma. Jika salah lagi bagaimana? Pilihannya kan tinggal 1. Berarti kurang dari 10 sama dengan 10 bukan. Di atasnya tapi sampai batasan kurang dari sama dengan 20 juga bukan. Berarti selebihnya berarti kan 20 ke atas. Mulai dari 21 dan seterusnya. Berarti nggak usah pakai if lagi. Sudah pilihan terakhir. Langsung saja 3 kali 1 tablet. Mohon maaf ini pakai tanda petiknya jangan lupa. 2 kali 1 tablet. Jika masih salah lagi pilihan terakhir adalah 3 kali 1 tablet. Tutup kurungnya berapa kali? If-nya ada 2, tutupnya 2 kali 1, 2. Ya, coba enter. Nah, ketemu kan? Betul 2 kali 1 tablet? Ya, 12 tahun. Kita kopikan ke bawah. Selesai. 3 kali setengah? Oh iya, di bawah 10. 2 kali 1, 15. 20, masih 2 kali 1 tablet. Nah, ini yang lebih dari 20, 3 kali 1 tablet. Sorry, 3 kali 1. Ini pakai spasi dulu. Nah, 3 kali 1 tablet. Gitu ya. Oke, saya kira nggak ada masalah ya untuk sorry, ini saya ngerubahnya di sini. Nah, kopikan semuanya. Nah, 3 kali 1 tablet. Oke. Ini rumusnya. Silakan nanti bisa diulang-ulang ya untuk manfaat. Untuk bagian aturan pakai ya, bisa dilihat di formula barnya. Kemudian untuk harganya sama, tinggal ngambil ininya. Nah, yang terakhir adalah bagian total bayarnya. Ya tinggal dikali saja sama dengan harga dikali dengan jumlah belinya. Enter, kopikan saja ke bawah. Double klik juga boleh. Klik-klik. Nah, selesai. Ya, itu untuk vertical lookup. Oke. Gitu ya. Jadi tidak terlalu sulit ya. Mari kita kembali ke modul. Yaitu vertical lookup ya. Catatan ya, jika pada tabel belum urut harusnya Anda ya mengurutkan datanya terlebih dahulu dengan fasilitas pengurutan data yang akan dibahas pada bagian selanjutnya ya. Silakan modul sudah Anda punyai ya, silakan Anda bisa baca terlebih dahulu, bisa dipraktekkan terlebih dahulu ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Oke. Itu untuk vertical lookup. Nah, berikutnya ada vertical berarti ada horizontal. Apa itu horizontal lookup? Sama seperti tadi vertical lookup. Cuma bedanya adalah tabel penyajian data pada tabel referensinya. Kalau di tabel referensinya tadi kan datanya tersusun secara vertikal ya, numpuk dari atas ke bawah. Data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Tabel referensinya datanya tersusun secara vertikal. Yang kita baca tabel referensinya adalah tabel yang tersusun secara vertikal. Kalau horizontal lookup berarti tabel referensinya ya, data yang tersimpan atau data yang ada di tabel referensinya itu disusun secara horizontal. Artinya
berjajar ke samping. Data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu tersusun secara horizontal. Sama, ada 4 parameter di sana, 4 argumen. Pertama sama seperti tadi field key atau field kunci, yang mana ini adalah satu baris. Kalau tadi kolom, maka sekarang baris, ya. Oke, sama juga tadi juga sama ya. Itu mengacunya pada kolom, ya. Mengacunya pada baris. Oke, saya akan. Nah, oh ya, kolom ya. Kolomnya kolom apa yang jadikan sebagai kuncinya. Nah, itu kan karena vertikal. Nah, kalau yang horizontal itu kita mengacunya pada barisnya. Baris mana yang akan dijadikan sebagai field key-nya. Nah, RT atau range table sama seperti tadi. Tabel referensinya itu rank-nya dari sel mana sampai mana. Begitu. Kemudian, kalau tadi di vertical lookup kita itu ngambil di kolom keberapa, ya kan? Nah, karena ini sekarang adalah horizontal, maka tabelnya tersusun secara horizontal, maka yang dari tabel tersusun secara horizontal itu kita ambil di baris keberapa yang mau kita ambil datanya. Maka di sini bukan C, tapi R. Nah, sedangkan range lookup sama seperti tadi. Pencocokannya itu modelnya mau pakai pencocokan tepat sama persis atau pendekatan. Ya, supaya cepat saja di sini sudah ada contoh. Ya, silakan nanti dikerjakan. Sebelumnya saya akan demonstrasikan terlebih dahulu. Ya, baik, di sini sudah kita tampilkan. Ya, misalnya ada data seperti ini. Ini kita mau ngambil di sini supaya bisa, lebih jelas. Saya perbesar. Nah, ada data seperti ini. Nah, ini sudah cukup besar saya kira. Sedikit lagi. Nah, ini data tabel referensinya. Nah, ini adalah tabel lembar kerjanya ya. Ini kita hapus dulu, kita isi bersama-sama nanti. Nah, jadi ini ada tabelnya tersusun secara horizontal, yaitu pertama ini, kedua sebelahnya, ketiga sebelahnya lagi. Berbeda dengan yang VLOOKUP tadi. Data yang pertama kan ini, kedua bawahnya lagi, ketiga bawahnya lagi kan gitu kan. Tersusun secara vertikal. Kalau yang sekarang horizontal lookup, kita datanya tersusun secara horizontal. 1, 2, jejeran ya, berjajar datanya secara horizontal. Maka untuk membaca tabel referensi yang semacam ini, kita gunakan lookup-nya ya lookup untuk yang horizontal atau edge lookup, horizontal lookup. Kita langsung saja di sini sama dengan edge lookup ya, kurung buka, field key-nya mana, barisnya mana, ini klik di sini. Nah, kita yang untuk menyamakan kan ini titik koma, table array-nya mana, boleh Anda kasih nama dulu menggunakan yang di tab menu formula seperti tadi ya, yang sudah didemonstrasikan. Boleh langsung begini juga boleh, yang penting hati-hati. Yang penting hati-hati ketika Anda menggunakan seperti ini, jangan lupa diabsolutkan. Nah, supaya nanti ketika formulanya saya kopikan ke kanan, ke bawah, alamat sel yang diaju tetap di sini, tidak geser kemana-mana. Ya, begitupun alamat yang belakangnya. Nah, begini. Kemudian, kemudian titik koma. Berikutnya apa? Row index. Baris keberapa? Dari tabel ini kan ada 2 baris. 1, 2. Datanya itu mau diambil ke tabel keberapa? Baris keberapa? Yang kita mau ambil kan namanya. Maka baris ke 1, 2. Baris kedua. Titik koma lagi. Nah, ini tinggal range lookup-nya. Mau true atau false. Kita gunakan yang true dulu boleh. Nah, atau boleh dituliskan dengan angka 1 juga boleh. True 1 kan gitu ya. Enter. Tetap namanya Yuli ya. Nah, loh, kok ada yang tidak dapat ini? Nah, perhatikan. Ternyata di sini bagaimana? Tipe datanya atau apanya yang salah? Coba kita lihat. Nah, ini mengacu pada B10 0001 sama ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sana.
Oh, datanya tidak ada beda. Lalu yang membedakan apa? Nah, mungkin kita coba ketik ulang di sini. Barangkali di sana ada yang beda. Kalau 001, enter. Atau yang di sini, barangkali tidak ada spasinya, sama kok ya. Enter. 01, 0001. Harusnya ketemu Alma di sini. Kenapa ini ada seperti ini? Number store as tag. Oke, biarkan saja. Jadi angka tapi disimpan sebagai teks ya. Kenapa di sini kita pakainya seperti ini kok? Range lookupnya 1. Coba range lookupnya 0, artinya yang false. Enter. Malah ketemu Alma. Kenapa ini? Nah, hati-hati. Jadi di sini kita coba lihat tipe datanya. Kalau yang ini tipe datanya apa? Nah, ini tipe datanya sudah teks, yang ini juga sudah teks, semuanya teks ya. Oke, yang ini tipe datanya juga teks, semuanya teks. Nah, tapi kok kalau kita gunakan, coba kita ulangi. Kita jadikan di sini 0. Nah, kopikan ke bawah. Oh, sekarang sudah mau. Apa ini berarti ini? Nggak ada masalah apa-apa tadi ya. Oke, jadi silakan ketika ada yang ketidaksesuaian, yang penting Anda cek ya, jangan panik ya. Jadi yang penting Anda juga paham sudah ini ya. Jadi ini mengacu pada baris yang kita acu di sini untuk pencocokan di tabel referensinya. Ini tabel referensinya yang ini, kemudian diambil baris keberapa? 1, 2. Diambil baris kedua, pencocokannya sama persis. Kalau pencocokannya sama persis, hati-hati seperti tadi ya. Di sini misalnya yang satunya saya kasih spasi di belakang. Enter. Nggak ketemu dia. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakainya pencocokannya itu pakai false, maaf true, jadi pendekatan gitu ya. Coba muncul tidak? Dia juga tidak muncul. Ya, jadi karena ini teks ya, mungkin kalau pendekatan kan mungkin kalau angka atau apa mungkin bisa kan gitu. Karena ini datanya kan teks. Ya, jadi hati-hati. Nah, oke. Kita ubah pencocokannya false dulu. Ya, kembalikan seperti semula. Misalnya jadi pencocokannya sama persis. Oh, kok nggak mau? Coba kita cek. Oh, ternyata ada spasi di belakangnya. Enter. Jadi walaupun spasi ini juga membedakan. Ya, karena spasi kan juga merupakan karakter. Oke, jadi kita sudah belajar tadi fungsi pembacaan tabel, fungsi pembacaan teks dari left, right, dan mid. Kemudian tadi kita juga review bagaimana fungsi logika if. Kemudian kita sudah belajar fungsi pembacaan tabel, ada vertical lookup dan horizontal lookup. Ya, kemudian tadi ada tugas juga untuk penggabungan fungsi pembacaan tabel dan sebagainya tadi, silakan dikerjakan. Berkelompok maksimal 2 orang tapi personilnya berbeda dengan kelompok yang lalu. Oke, ya, silakan bertukar kelompok dengan teman yang lain. Oke, mungkin itu yang dapat saya sajikan pada materi kali ini. Ya, jadi pengerjaan yang horizontal lookup di sini juga ada. Nah, untuk yang berikutnya kita nanti akan belajar grafik dan pengurutan data. Silakan bisa dipelajari, dipraktekkan terlebih dahulu karena modul sudah saya berikan di awal. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Silakan ditanyakan di sana, nanti akan didiskusikan bersama-sama. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Jaga protokol kesehatan, lebih baik di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.